Selamat pagi, kami dari kelompok B yang kita akan 3 orang, saya Putri Sudebang dan teman saya Bimbi Saputra dan Narisa Stimora. Adapun judul jurnal yang kami bawakan yaitu pengaruh pendidikan, pengangguran dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Tengah. Latar belakang. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu isu ekonomi yang penting dan terus menjadi perhatian di banyak negara, termasuk Indonesia. Ketimpangan pendapatan menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam distribusi pendapatan di antara individu atau rumah tangga dalam suatu populasi. Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan dapat berdampak negatif pada stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan kohesi masyarakat. Dilihat dari Gini rasio di Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari 0,336% pada tahun 2019 menjadi 0,317% pada tahun 2023, menunjukkan perbaikan dalam distribusi pendapatan. Namun tingkat ketimpangan masih bervariasi di tiap kabupaten kota. Palangkaraya memiliki nilai Gini rasio tertinggi, sementara Katingan dan Seruyan memiliki nilai yang lebih rendah. Tren penurunan ketimpangan juga terlihat di sebagian besar wilayah, meskipun beberapa daerah seperti Kota Waringin Barat dan Barito Timur mengalami peningkatan pada tahun-tahun tertentu. Data ini dapat menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam menurunkan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Gambar 2. Angka kelulusan tingkat pendidikan menurut kabupaten kota di Kalimantan Tengah tahun 2019 sampai 2023. Gambar 2 menunjukkan salah satu indikator pendidikan tahun 2019 sampai 2023, yaitu angka kelulusan tingkat pendidikan formal, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Pada tingkat SD, angka kelulusan tertinggi di tahun 2023 sebesar 28,91%, sedangkan angka kelulusan terendah di tahun 2020 sebesar 27,47%. Pada tingkat SMP, angka kelulusan tertinggi di tahun 2023 sebesar 26,54%, sedangkan angka kelulusan terendah di tahun 2019 sebesar 23,74%. Pada tingkat SMA, angka kelulusan tertinggi di tahun 2019 sebesar 24,79%, sedangkan angka kelulusan terendah di tahun 2020 sebesar 20,17%. Gambar 3. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019-2023. Kita dapat melihat tingkat pengangguran terbuka di kota di Kalimantan Tengah dari tahun 2019 hingga 2023. Tingkat pengangguran terbuka mengacu pada persentase penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan aktif. Secara keseluruhan, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi selama periode tertentu. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Tengah sebesar 4,04%, namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 4,58%. Beruntungnya, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 4,53%. Proses penurunan tingkat pengangguran terbuka berlanjut pada 2022 dan 2023 dengan angka masing-masing sebesar 4,26% dan 4,10%. Gambar 3. Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah 2019-2023. Berdasarkan data tersebut, persentase penduduk miskin di Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi selama periode tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin sebesar 4,98%, kemudian mengalami penurunan menjadi 4,82% pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 5,16% dan terus meningkat menjadi 5,28% pada tahun 2022. Pada akhirnya, pada tahun 2023,
terjadi penurunan menjadi 5,11%. Landasan teori. Pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan. Salah satu isu terkait pengaruh pendidikan terhadap pendapatan adalah ketimpangan pendapatan. Pada awal 1980-an, ketimpangan pendapatan di negara-negara barat mengalami peningkatan karena pengaruh globalisasi. Para pembuat kebijakan berpendapat bahwa sekolah merupakan alat terbaik untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan. Marquis, Watt and Wilson 2014 mendefinisikan pengangguran adalah seseorang yang berhenti bekerja sementara atau sedang mencari pekerjaan. Seseorang yang menganggur tidak memperoleh pendapatan. Semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Pengangguran yang terlalu berat dapat menurunkan upah golongan berpendapat rendah, sehingga ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan relatif. Kemiskinan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan antar kaya dan miskin semakin timpang. Seperti yang diungkapkan oleh Arsyad 2017, tidak tercapainya pengurangan yang berarti pada angka kemiskinan yang mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan di negara berkembang semakin meningkat. Pengaruh pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan. Distribusi pendapatan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, adanya hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan di antara keduanya. Distribusi pendapatan yang timpang dapat memperburuk pembangunan ekonomi jika perencanaan pendapatan tidak tepat dan menyeluruh. Metodologi penelitian. Kami menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis data yang kami kumpulkan yaitu data sekunder. Jenis dan tipe penelitian kami yaitu penelitian deskriptif dan teknik analisis data yang kami lakukan yaitu uji Chow, uji Lagrange, multivariate, uji multikolinialitas, heteroskedaritas, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Dari hasil uji T yang kami temukan yaitu hasil uji T terhadap variabel pendidikan atau X1 menunjukkan bahwa variabel X1 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel itu atau ketimpangan pendapatan. Mengapa demikian? Hal ini dapat dikatakan dikarenakan X1 atau pendidikan memiliki probabilitas 0,3811 di mana probabilitasnya lebih besar dari 0,5%. Yang kedua, hasil uji T terhadap pengangguran yaitu dapat disimpulkan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Mengapa demikian? Dikarenakan X2 memiliki probabilitas 0,0965 di mana probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan. Yang ketiga, hasil analisis regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel X3 atau kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau ketimpangan pendapatan. Mengapa dikatakan signifikan? Itu dikarenakan X3 atau kemiskinan memiliki probabilitas 0,0115 di mana probabilitas ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan signifikan dan berpengaruh positif terhadap variabel dependen atau ketimpangan pendapatan.
Kesimpulan, ketimpangan pendapatan di Kalimantan Tengah merupakan isu ekonomi penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Meskipun terjadi penurunan dalam distribusi pendapatan dari tahun 2019 hingga 2023, tingkat ketimpangan masih beragam di setiap kabupaten atau kota. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di wilayah ini. Pendidikan memiliki peran kunci dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan produktivitas individu, mendorong inovasi, dan mempromosikan kesetaraan sosial. Namun, terdapat disparitas dalam tingkat pendidikan di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah yang dapat berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan antara daerah yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan daerah yang kurang berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah guna mengurangi ketimpangan pendapatan. Pengangguran juga menjadi faktor penyebab ketimpangan pendapatan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menciptakan kesenjangan antara individu yang memiliki pekerjaan dan mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini juga berdampak pada ketimpangan pendapatan di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat, seperti kebijakan moneter yang ketat dan upaya peningkatan peluang kerja untuk mengatasi pengangguran dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, sengaja atau tidak sengaja, mohon dimaklumi. Terima kasih.